Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ini kita membahas the real dari babnya, yaitu bab sistem persamaan linear tiga variabel. Setelah pertemuan yang pertama kemarin, kita membahas materi dari SMP sebagai awalan sebelum masuk ke sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu untuk menyusun model matematika yang berkaitan dengan konsep sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, inilah yang akan kita capai pada pertemuan kedua ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear tiga variabel. Nah, kemarin yang kita bahas adalah persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang tiga variabel. Persamaan linear tiga variabel atau PLTV itu adalah persamaan yang punya tiga variabel, yang masing-masing variabelnya itu berpangkat satu, di mana persamaan umumnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Di mana kemarin variabelnya adalah X, Y, variabelnya adalah X, Y, dan Z. Jadi di sini variabelnya ada tiga, karena dia persamaan linear tiga variabel, yaitu variabelnya ada X, Y, dan Z. Sedangkan A, B, C itu adalah koefisien, dan D-nya adalah konstanta. Oke. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear tiga variabelnya. Nah, sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV itu adalah sistem yang terdiri atas tiga persamaan yang mempunyai tiga variabel dengan masing-masing variabelnya itu berpangkat satu. Nah, tadi kalau persamaan linear tiga variabel, dia memiliki satu persamaan saja. Nah, kalau sistem persamaan linear tiga variabel itu dia memiliki tiga variabel. Ada variabel X, Y, dan Z. Ada tiga. Ada A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini adalah SPLTV-nya atau sistem persamaan linear tiga variabel. Karena dia punya masing-masing persamaannya itu ada tiga variabel. Dan juga ada konstanta. Oke, lanjut. Kita lihat contoh soalnya. Harga 3 buah tas, 2 buah dompet, dan 2 buah ikat pinggang adalah 257.000. Nah, harga 1 buah tas, 3 buah dompet, dan 2 buah ikat pinggang yang sama adalah 182.000. Sedangkan harga 1 buah tas, 1 buah dompet, dan 1 buah ikat pinggang yang sama adalah 103.500. Nah, kita lihat di sini. Untuk penyelesaian atau menyusun model matematikanya, kita lihat ini. Kita lihat yang pertama. Untuk kalimat pertama, di sini ditulis bahwa harga 3 buah tas, 2 buah dompet, dan 2 buah ikat pinggang adalah 257.000. Nah, berarti model matematikanya di sini kita misalkan misalkan tas itu sama dengan X. Kemudian dompet itu kita misalkan Y ya. Tapi selain kalau kalian milih misalkan A, B, C juga boleh. Tapi kebanyakan orang misalkan dengan X, Y, Z. Kemudian ikat pinggang kita misalkan dengan Z. Ini Bu bikin aja ikat ya. Ikat P gitu ya. Kata panjang. Jadi kita misalkan di sini Z. Nah, sama seperti SPLDV kemarin, kita bikin model matematikanya.
Kalau dia 3 buah tas, sedangkan tas itu adalah X, berarti model matematikanya 3X. Nah, ditambah kemudian 2 buah dompet. Dompet tadi Y. Berarti kalau 2 buah dompet berarti 2Y. Kemudian ditambah 2 buah ikat pinggang. Berarti ikat pinggangnya tadi Z. Sama dengan Z. Berarti kalau 2 buah ikat pinggang berarti 2Z. Sama dengan harganya adalah 257.000. 257.000. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, kita lihat persamaan yang keduanya lagi. Harga 1 buah tas, 3 buah dompet, dan 2 buah ikat pinggang yang sama adalah 182.000. Berarti model matematikanya 3X ditambah tas ya, berarti 1. Bentar ya. Kalau tas 1 buah tas berarti X ditambah 3 buah dompet. Dompet tadi Y berarti 3Y ditambah 2 buah ikat pinggang berarti 2Z. Nah, adalah 100 sama dengan 182.000. Ini dia untuk persamaan yang kedua. Jadi kalau SPLTP ini dia memiliki 3 persamaan. Nah, sekarang yang persamaan ketiga lagi kita bikin. 1 buah tas, 1 buah dompet, dan 1 buah ikat pinggang. Berarti 1 buah tas berarti X, ditambah 1 buah dompet berarti Y, ditambah 1 buah ikat pinggang berarti Z. Nah, sama dengan 103.500. Nah, ini dia model matematika untuk masing-masing persamaan. Berarti kita bikin di sini sehingga diperoleh SPLTV-nya adalah bikin di sini. Bikin di sini lagi ya. Berarti persamaan pertama 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 257.000. Nah, persamaan kedua X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 182.000. Nah, persamaan yang ketiga, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 103.500. Nah, inilah dia sistem persamaan yang didapat dari soal cerita di atas. Tuh, sampai di sini paham kan? Kita di sini yang bedanya dengan yang kemarin itu, kalau yang kemarin kan SPLDV tuh, nah dia cuman ada 2 variabel X dan Y. Sedangkan untuk SPLTV dia akan menjadi 3 variabel, ada X, ada Y, dan juga ada Z. Oke, kita lanjut. Kita lanjut slide-nya ya. Nah, kita masuk ke metode penyelesaian SPLTV. Nah, untuk SPLDV kemarin kan ada banyak tuh metode penyelesaiannya, ada substitusi, ada eliminasi, ada gabungan, kemudian ada gabungan, eliminasi, dan substitusi. Dan juga ada grafik kemarin. Nah, kalau dia SPLTV, itu kita menggunakan 2 cara. Yang pertama itu ada gabungan, eliminasi, substitusi. Dan yang cara kedua itu ada determinan. Nah, untuk determinan itu nanti pertemuan 4 kayaknya. Ya, kita akan membahas tentang metode penyelesaian determinan. Nah, ini kita menggunakan gabungan eliminasi, substitusi. Berarti kita lakukan eliminasi, habis itu kita lakukan substitusi. Lihat contoh soal di berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. X tambah Y kurang Z sama dengan negatif 3, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, kemudian 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.
Nah, kita lihat penyelesaian. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah kita eliminasi variabel X, berarti eliminasi kemarin sama dengan menghilangkan ya, atau menyingkirkan variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita lihat, kita tulis di sini ya persamaannya. Tulis di sini persamaannya. Persamaan 1 X, pakai ini aja lah ya. Pakai teks aja ya, biar nanti yang itunya mudah membuatnya. Berarti X ditambah Y dikurang Z sama dengan negatif 3. Di persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita tulis X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Nah, ini untuk persamaan 2. Nah, kita lihat. Nah, lihat petunjuk langkahnya. Di sini kita mengeliminasi variabel X. Berarti kita hilangkan X-nya dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat X untuk persamaan pertama itu koefisiennya sudah 1, persamaan kedua juga sudah 1, berarti kita bisa langsung menguranginya. Berarti tandanya di sini kurang. Karena dia sudah bisa X kurang X habis atau 0. Jadi biasanya tidak biasanya Ibu coret ya, tapi kalau mau tidak coret tidak apa-apa. Kemudian kita lihat Y-nya lagi. Y ini koefisiennya 1. 1 dikurang 2. 1 dikurang berarti 1 kurang 2. Negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif Y. Kita lihat Z-nya lagi. Negatif Z dikurang Z. Berarti Z itu kan tadi sama dengan 1 koefisiennya nih. Kalau dia X aja berarti dia 1 koefisiennya. Y juga begitu, Z juga begitu. Karena dia Z saja berarti koefisiennya 1. Berarti min 1 dikurang 1. Min 1 kurang 1. Kita punya utang 1, utang lagi kita 1. Berarti kita masih utang. Utangnya 2. Berarti min 2 Z. Sama dengan min 3 dikurang 7. Kita punya utang 3. Terus kita ngutang lagi 7. Berarti masih ngutang kan? Jadi bertambah utangnya. Jadi 10. Nah, ini dia untuk persamaan. Nah, dari ini kita tidak bisa mencari nilai Y-nya langsung karena yang terbentuk adalah sebuah persamaan. Jadi, ini kita buat persamaan 4. Ingat ya, untuk SPLTV itu kalau kita misalnya mengeliminasi, pertama kali mengeliminasi, itu kita akan mendapatkan hasilnya itu persamaan 4 namanya. Karena ini tadi kita anggap ini itu persamaan 1. Nah, dia paling awal. Nah, kemudian kalau ini itu persamaan 2. Nah, kalau ini persamaan 3. Persamaan 3. Berarti kalau kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, hasilnya itu persamaan 4. Nah, kalau 3 kan ini nih, berarti 4 nih. Nah, sini paham kan? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Nah, eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Eliminasi variabel. Oke, kita eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Tadi persamaan 2. Kita dapat persamaan 2-nya dari soal ya. Persamaan 2-nya itu X ditambah 2Y. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Itu persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang ketiganya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, kita lihat di sini lagi. Nah, kita lihat. Eliminasi variabel X. Nah, kita eliminasi lagi variabel X-nya. Kita lihat di sini nih. Di sini kan, nah, kita lihat di sini ya. Di sini koefisien persamaan pertama itu 1. Kemudian persamaan yang ketiga tadi, koefisiennya ada 2. Ini berarti persamaan kedua ya. Nah, untuk menghilangkannya berarti kita harus menyamakan koefisien X-nya. Berarti kita kalikan. Karena dia tidak sama, kita kalikan. Yang berarti persamaan pertama kita kali dengan
2, persamaan kedua kita kali dengan 1 untuk menyamakan koefisien X-nya. Kalikan 2 dikali X, 2X. Oke, ditambah 2 dikali 2Y, berarti 4Y. Nah, kemudian ditambah 2 dikali Z, berarti 2Z. Sama dengan 2 dikali 7, berarti 14. Nah, lanjut lagi. Yang ini karena dikali 1, berarti tetap ya. 2X ditambah Y dan ditambah Z itu sama dengan 4. Nah. Oke. Nah, sekarang koefisien X sudah sama, berarti kita operasikan. Tandanya dikurang atau ditambah? Dikurang, karena menghilangkan ya. 2X kurang 2X, habis. Coret juga boleh, coret. Tinggal 4Y-nya lagi. 4 dikurang 1, Y kan koefisiennya 1. 4 dikurang 1 berarti 3, berarti 3Y. 2 dikurang 1, ditambah Z. 2 kurang 1 kan 1, berarti dia sama dengan Z. Sama dengan 14 dikurang 4, berarti 10. Nah, ini kita bikin dia persamaan 5. Oke. Nah, persamaan 4 tadi sama, ada Y dan Z. Persamaan 5 juga Y dan Z. Jadi, anak-anak Ibu, kita lihat di sini. Jadi, untuk langkah pertama dan langkah kedua, itu kita sama-sama mengeliminasi variabel X-nya. Untuk langkah pertama, kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Untuk langkah yang kedua, kita eliminasi dari persamaan 2 dan 3. Tapi eliminasi variabel X-nya. Bu, kalau variabel Y-nya boleh, Bu? Boleh. Nah, kita boleh juga mengeliminasi variabel Y-nya. Tetapi, untuk langkah 1 dan 2, kalian harus sama-sama mengeliminasi variabel Y. Tidak boleh langkah pertama kalian eliminasi variabel X, terus langkah kedua variabel Y yang dieliminasi. Tidak boleh. Jadi harus sama ya. Langkah 1 dan langkah 2 itu harus sama eliminasinya. Boleh X, boleh Y. Tuh. Nah, untuk contoh Ibu ini, Ibu mengeliminasi variabel X-nya. Nah, akan muncul yang namanya persamaan 5. Jadi persamaan kita ada 5. Ada 1, 2, 3 itu di soal. 4 tadi itu hasil eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini hasil eliminasi persamaan 2 dan 3. Sekarang lihat langkah yang ketiga. Eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Sekarang kita eliminasi lagi variabel Y-nya untuk mendapatkan nilai Z. Kita lihat ya. Persamaan 4. Persamaan 4 tadi apa itunya? Persamaannya. Jadi lihat berarti min Y dikurang 2Z sama dengan min 10. Ini untuk persamaan 4 tadi. Nah, kemudian ada lagi persamaan 5-nya. 3Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, ini persamaan 4 dan 5. Berarti ini persamaan 4 tadi, ini persamaan 5. Kita eliminasi variabel Y-nya. Kalau kita hilangkan variabel Y, berarti kita dapat mencari nilai Z. Jadi kita lihat nih, variabel Y-nya. Persamaan 4, koefisiennya 1. Persamaan 5, koefisiennya 3. Dia tidak sama tuh, berarti kita samakan dulu. Berarti yang di atas ini kita kali dengan 3. Yang di bawah kita kali dengan 1. Supaya menyamakan koefisien Y-nya. Kalikan. 3 dikali min Y. Berarti min 3Y. Kemudian 3 dikali min 2Z. Berarti min 6Z. Sama dengan 3 dikali min 10. Berarti min 30. Nah, persamaan keduanya karena dikali persamaan kelimanya karena dikali 1 berarti hasilnya sama ya. 3Y ditambah Z sama dengan 1 kali 10, 10. Oke, kita lihat koefisiennya sudah sama kan? Sama-sama min 1 min 3 sama-sama 3. Nah, kemudian kita operasikan. Karena di sini min negatif 3, supaya dia habis di sini tandanya kurang apa tambah? Tandanya tambah. Apa, Bu? Kita lihat. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi habis ya.
Nah, kalau dia kita bikin kurang, jadinya bertambah nih utangnya jadi 6. Jadi makanya kita bikin tambah di sini. Kita selesaikan nih, kita coret ini karena habis. Kita selesaikan Z-nya. Negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1. Berarti negatif 5 Z. Sama dengan negatif 30 ditambah 10. Utangnya 30, kita bayar 20. Berarti kita masih utang. Tapi sisa utangnya tinggal 20. Berarti min 5Z sama dengan negatif 20. Kita bisa mencari Z-nya sama dengan pindah ruaskan 5-nya ke kanan karena dia kali. Jadi kalau dipindahkan jadi bagi. Berarti negatif 5. Berarti Z sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, inilah dia kita baru dapat Z-nya nih, Nak. Nah, sekarang kita cari nilai Y dan juga X-nya. Tuh kan? Nah, karena tadi yang ditanya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian kalau SPLTV berarti ada 3. Ada X, Y, Z. Oke. Kita lanjutkan. Nah, lihat langkah 4-nya. Tadi kita sudah sampai ke langkah 3. Ini langkah keempat. Substitusikan nilai Z ke persamaan 4. Kita substitusikan nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi apa? Negatif Y kurang 2Z sama dengan negatif 10. Ya kan? Nah, tadi Z-nya kita dapat 4. Z tadi sama dengan 4. Nah, kita substitusikan, kita masukkan Z-nya 4. Di negatif Y dikurang 2 dikali 4 sama dengan negatif 10. Nah, diselesaikan negatif Y min 2 dikali 4. Min 8 sama dengan negatif 10. Berarti min Y sama dengan negatif 10. Min 8 kita pindahkan ke ruas kanan jadinya positif 8. Berarti min Y sama dengan negatif 10 ditambah 8. Utangnya 10 kita bayar 8. Masih kita utang sisanya tinggal 2. Berarti Y sama dengan negatif dibagi negatif itu positif. Berarti Y sama dengan 2. Nah, ini kita dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, udah dapat nih Y-nya, Bu. Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 4. Berarti yang terakhir kita mencari nilai X-nya. Nah, kita substitusikan nilai Y dan Z karena kita sudah dapat 2 nih. Y-nya 2, Z-nya 4. Kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi adalah, itu nih soal ya. Persamaan pertama, X tambah Y kurang Z sama dengan negatif 3. Nah, kita masukkan, kita ganti Y-nya 2, kita ganti Z-nya 4. Berarti X ditambah Y-nya tadi 2. X ditambah 2 dikurang Z-nya 4. Sama dengan negatif 3. Berarti X sama dengan X, berarti 2 dikurang 4, negatif 2. Sama dengan negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 3. Negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Berarti X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Utangnya 3 kita bayar 2. Kita masih utang sisanya tinggal 1. Nah, berarti X-nya kita dapat negatif 1. Jadi kita bisa tulis HP atau himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung X, Y. Ingat ya, HP itu X, Y, Z. Dari X dulu ya. Oke, X-nya berapa, nak? X-nya negatif 1. Y-nya berapa? Y-nya 2. Z-nya berapa? Z-nya 4. Nah, inilah
yang kita dapatkan. Jadi HP-nya adalah min 1, 2, dan 4. Di sini paham? Paham, Bu? Ya, harus paham dong. Karena mudah, bukan? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal lagi nih, Nak. Kita lihat nih soalnya nih. Tadi SPLTV terdiri dari 3 variabel. Ada X, Y, dan juga Z. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau nanti kami ketemu soal yang seperti ini, Bu? Soalnya itu, Bu, persamaan pertama tengok nih. Dia cuma ada variabel X dan Y. Nah, persamaan keduanya ada variabel Y dan Z. Nah, persamaan ketiganya ada variabel X dan Z. Bagaimana tuh, Bu? Kita nyarinya, Bu, karena variabelnya tidak 3 gitu, Bu, satu persamaan. Kita bisa menyelesaikan, tenang. Bisa kita selesaikan di sini. Oke, kita lihat. Langkahnya sama, kita eliminasi dulu, baru substitusi. Nah, gabungan tadi kan, kita lihat. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan kita eliminasi variabel Y ya, Nak. Ya, ini salah nih. Y nih. Salah nih, variabel Y. Tuh, kita lihat di sini. Ini persamaan tadi, ini persamaan 1. Kita buat dulu persamaannya supaya mudah. Nah, ini persamaan 2. Nah, ini persamaan 3. Kita lihat ini persamaan 3. Nah, persamaan 1 dan 2. Eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat persamaan 1 dan 2. Nah, kita lihat persamaan 1 dan 2 di sini variabel apa yang sama? X tidak. X itu hanya ada di persamaan 1. Persamaan 2 dia tidak ada. Z tidak. Dia adanya di persamaan 2. Persamaan 1-nya tidak ada. Berarti yang ada itu Y. Sama-sama ada di persamaan 1 dan juga persamaan 2. Berarti kita bisa menghilangkan Y nih. Tulis dulu. Kita tulis dulu persamaannya di sini. Oke. 2X dikurang Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua, 3Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang sama itu tadi adalah Y-nya. Y-nya di sini kita lihat. Di sini koefisiennya 1, di sini 3. Berarti kita samakan dulu untuk menghilangkan Y-nya. Berarti yang di atas kita kali dengan 3, yang di bawah kita kali dengan 1. Karena kita mau menghilangkan Y-nya nih, ingat ya. Yang dihilangkan itu kalau dia sama, ada di persamaan 1 dan ada di persamaan 2. Itu bisa kita menghilangkannya atau mengeliminasi. Kita kalikan. 3 dikali 2X, berarti 6X. Dan 3 dikali min Y, berarti min 3Y. Sama dengan 3 dikali 5, berarti 15. Nah, lihat lagi. Ini karena dikali 1, berarti tetap ya. 3Y ditambah Z sama dengan 1 dikali 0, 0. Kita lihat. Kita bisa eliminasi nih. Nyok. Ini Y-nya sudah sama-sama 3. Berarti di sini min 3, di sini 3. Berarti kalau kita hilangkan dia di sini tandanya tambah. Berarti dia sama dengan min 3 tambah 3. Seperti tadi, min 3 tambah 3 adalah 0. Kita punya utang 3, kita bayar 3. Berarti lunas kan? 0. Berarti kita coret 0-nya nih, Y-nya nih kita coret. Nah, berarti tinggal turunkan lagi. Tadi kita tidak bisa mengeliminasi lagi, kan tidak ada yang sama kan? Turunkan lagi 6X. Di sini Z-nya tambah Z. Di sini 15 ditambah 0 berapa, Nak? 15. Nah, 6X ditambah Z sama dengan 15 ini kita bikin di sini persamaan 4. Oke, nah kita dapat persamaan satu lagi, Bu. Namanya persamaan 4. Nah, ini paham kan? Kita lihat di sini, dia nih Y. Kita lihat persamaan 1 dan 2. Tadi, kalau kita lihat X di sini adanya di persamaan 1. Persamaan 2-nya tidak ada. Kalau Z adanya di persamaan 2 cuman. Persamaan 1-nya tidak ada. Kalau Y, nah kalau Y ada nih, ada di persamaan 1, ada di persamaan 2. Itu berarti kita bisa mengeliminasi nilai
Y-nya. Sekarang lanjut ya. Lanjut slide-nya. Nah, langkah kedua. Eliminasi variabel Z dari persamaan 3 dan 4. Sekarang eliminasi variabel Z dari persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 itu di soal ya. X, pakai inilah ya. X. Saya tulis di sini. X ditambah 4Z sama dengan 14. Persamaan 4-nya yang tadi kita dapat tuh 6X ditambah Z sama dengan 15. Oh, tambah. Oke. Kita dapat nih. Lihat lagi. Eliminasi lagi. Kita eliminasi. Persamaan Z. Eliminasi variabel Z. Kita eliminasi variabel Z-nya ya. Kenapa, Bu? Supaya mudah nih ya. Lihat. Kalau kita eliminasi variabel X, nah kita mengalikannya itu dengan 6. Karena satu variabelnya, satu koefisiennya 1, yang satu lagi 6. Nah, kita lihat Z. Z itu cuma 4. Jadi kita pilih yang terkecil dulu, yang biar enak kalian mengalikannya. Berarti yang pertama, persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali dengan 4 untuk menghilangkan variabel Z. Kalikan, nak. Ini tetap ya, karena dia dikali 1, berarti X ditambah 4Z sama dengan 14. Kemudian yang kedua, persamaan keempat ini kita kali 4. 4 dikali 6, berarti 24X. Kalian harus hafal kali-kali ya, nak ya. Jadi kalau tidak hafal susah. 4 dikali Z, berarti 4Z. Ingat, matematika itu kita harus hafal perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, serta pembagian. Nah, kemudian 4 dikali 15 berapa? 60. Kita bisa eliminasi Z-nya. Karena sudah sama nih, yang ini 4, di sini 4. Kita bisa eliminasi. Di sini tandanya berarti kurang dong. 4Z kurang Z. Habis. X kurang 24Z. X kurang 24. Berarti 1 dikurang 24. Berarti hasilnya min 23. Jadi negatif 23 X karena Z-nya habis tadi ya, sama dengan 14 dikurang 60. Jadinya min 46. Karena nilai 14 lebih kecil daripada 60, berarti dia min ya. Berarti X sama dengan min 46. Min 23 kita pindahkan ke ruas kanan karena dia perkalian, berarti kalau dipindahkan jadi bagi. Dibagi min 23. Berarti X sama dengan 46 dibagi min positif, 46 dibagi 23 adalah 2. Berarti kita dapat nih X-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat X-nya sama dengan 2. Berarti kita cari nilai Y dan kita cari nilai Z. Oke, lanjut Bu. Langkah ketiga, substitusikan X ke persamaan 4. Persamaan keempat, 6X ditambah Z. Kalian boleh mensubstitusikannya ke persamaan 3 juga boleh. Yang persamaan 3 itu tadi yang mana? Yang X tambah 4Z tambah 14. Atau 6X tambah Z sama dengan 15. Boleh, yang mana pilih aja boleh. Asal dia memiliki variabel X-nya. Yang sekarang kita cari Z-nya. X-nya kita dapat berapa tadi? X-nya 2. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Berarti ditambah Z sama dengan 15. Dah, 6 dikali 2. 12. 12, Bu. Ditambah Z sama dengan 15. Oke, berarti Z sama dengan 15. 12 positif, kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Negatif 12. Berarti Z sama dengan 15 dikurang 12, 3. Nah, kita sudah dapat nilai Z-nya 3 nih. Berarti yang terakhir kita cari nilai Y-nya. Oke, lanjut. Substitusikan nilai X ke persamaan pertama. Nah, kita lihat persamaan pertama tadi. Ada Y-nya ya. Karena kita S-nya udah dapat nih. Kita tinggal nyari Y-nya.
Lihat persamaan di soal, yang mana yang ada Y-nya, berarti persamaan pertama. Ya, 2X kurang Y sama dengan 5. Boleh tadi kalian masukkan persamaan kedua, yang ada Y sama Z-nya. Z-nya yang kita ganti, karena di sini mudah X-nya, udah kita ganti X-nya saja. Ganti X-nya. X tadi sama dengan berapa, nak? X sama dengan 2 tadi ya. X sama dengan 2. Substitusikan. Berarti 2 dikali 2 dikurang Y sama dengan 5. Oke, berarti 2 dikali 2, 4. Dikurang Y sama dengan 5. Berarti min Y sama dengan 5. 4 positif dipindahkan ruas kanan jadi negatif 4. Oke, berarti min Y 5 dikurang 4 sama dengan 1. Berarti Y sama dengan negatif 1. Ibu udah dapat kita Y-nya, Bu. X, Y, Z sudah dapat. Yang terakhir kita buat, kita tinggal menulis HP sama dengan dalam kurung X, Y, Z ya. X-nya tadi 2. Y-nya negatif 1. Z-nya 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Nah, sampai sini paham? Paham dong. Jadi, SPLTP ini yang mudahnya, nih kita belum masuk ke soal cerita nih. Soal cerita itu nanti pertemuan terakhir saja. Nah, kalian harus paham dulu ini. Nanti ada lagi langkah yang kedua, determinan. Nah, kalian bisa nanti menggunakan, kalau kalian enaknya gabungan, gunakan gabungan. Kalau enaknya determinan, gunakan determinan. Oke? Oke, sampai di sini habis kayaknya. Oke, habis. Oke, jadi sampai di sini pembahasan Ibu mengenai pertemuan kedua. Jadi tetap semangat walaupun uh, kita sekarang sekolahnya pakai shift A dan shift B. Jadi minggu pertemuan kedua yang masuk shift A walaupun shift B menggunakan daring atau video kayak gini. Jadi Ibu mohon kalian bisa belajar dengan baik, kalian pahami videonya, kalian pahami LKPD-nya. Nanti untuk yang pertemuan kedua yang daring itu Ibu kasih tugas kerjakan soal di seperti biasa kemarin LKPD halaman terakhir ada soal 1. Nah, untuk tatap muka besok kerjakan di sekolah. Oke? Sampai di sini dulu. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.